Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal lagi baik. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke pasal kelima tentang ilmu, yaitu penyakit ilmu, tanda-tanda ulama akhirat dan ulama dunia. Jadi di ilmu itu pun ada penyakitnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya karena Allah. Dia tahu tapi tidak mengamalkan karena Allah, itu yang paling berat azabnya. Dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah benar jalannya, maka ia semakin jauh dari Allah. Dia mengetahui tapi tidak menjalankan apa yang diketahuinya. Ibaratkan orang berjalan di suatu jalan di mana dia tahu bahwa jalan itu berlobang dan membahayakan, dia tetap menjalaninya. Mungkin ibaratnya seperti itu. Ketahuilah bahwa seorang ulama yang menekuni suatu ilmu, baginya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah binasa. Kemungkinan yang kedua adalah memperoleh kebahagiaan yang kekal. Khalid bin Ahmad berkata, manusia terbagi pada 4 macam. Yang pertama, orang yang tahu. Orang yang tahu, ia tahu bahwa ia mengetahui itu adalah orang yang berilmu, maka ikutilah dia. Yang kedua, orang yang tahu tetapi ia tidak tahu bahwa ia mengetahui, itulah orang yang tertidur, maka bangunkanlah ia. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tapi ia tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang memerlukan bimbingan, maka ajarilah. Yang keempat, orang yang tidak tahu namun ia tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang kurang pandai. Waspadalah terhadapnya. Jadi yang paling berbahaya ini orang yang keempat, orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu, namun ia tidak mengetahui bahwa dia tidak tahu. Maksudnya seolah-olah dia ini benar terus. Dia tidak tahu bahwa dia itu tidak berilmu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ilmu itu mengajak pemiliknya untuk mengamalkannya. Jika ia mengamalkannya, maka ilmu itu menjadi bermanfaat. Namun jika tidak diamalkan, maka ilmunya akan pergi. Allah berfirman,
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Ulama akhirat adalah mereka yang tidak terpengaruh godaan dunia dengan mengorbankan agama dan tidak menjual akhirat demi dunia karena mereka mengetahui kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan antara manfaat dan kemudaratan dunia dengan akhirat, maka ia bukanlah ulama. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini, maka sungguh ia telah mengingkari apa yang tertera dalam Al-Quran, sunnah Rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah serta perkataan para nabi. Sedangkan barang siapa yang mengetahui namun tidak mengamalkannya, maka ia telah menjadi tawanan setan. Ia telah dijerumuskan oleh hawa nafsu dan dikalahkan oleh kesengsaraan sendiri. Barang siapa yang mengikuti orang seperti ini, maka ia akan binasa. Sebab bagaimana mungkin orang seperti ini disebut ulama? Dia mengetahui tapi tidak menjalankan. Banyak hal-hal misalnya tentang ayat munafik, hadis tentang munafik, ayatul munafiki salasun iza haddasa kadzaba, bila bicara dia berdusta. Ternyata banyak sekarang ulama-ulama yang tidak mengamalkan. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ya, jadi mudah-mudahan kita selalu mau untuk belajar memperbaiki diri. Kita lanjutkan. Allah berkata pada Nabi Daud, serendah-rendahnya perilaku orang alim adalah jika ia lebih menyayangi syahwatnya daripada mencintaiku. Aku haramkan ia merasakan nikmatnya bermunajat kepadaku. Wahai Daud, janganlah bertanya kepadaku tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia sehingga ia memalingkanmu dari jalan untuk mencintaiku. Maka mereka adalah para penyamun hamba-hambaku. Wahai Daud, jika engkau melihat seorang penuntut ilmu karena diriku, maka jadilah engkau sebagai pelayan baginya. Wahai Daud, barang siapa yang kembali kepadaku dalam kondisi menjadi pelayan bagi penuntut ilmu, maka aku tetapkan ia sebagai mujahid. Maksud kembali di sini adalah meninggal dunia. Di sini salah satunya donator yang mau membantu anak-anak, misalnya membuatkan sekolahan, membelikan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang sudah aku tetapkan sebagai mujahid, maka aku tidak akan pernah mengazabnya. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hasan Al-Basri berkata, hukuman bagi ulama adalah matinya hati, dan matinya hati disebabkan oleh mencari dunia dengan amalan akhirat. Umar bin Khattab berkata, jika engkau menyaksikan ulama yang cinta dunia, maka tuduhlah ia atas dasar agamamu, karena setiap orang yang mencintai akan tenggelam pada apa yang dicintainya. Sementara Yahya bin Mu'adz Ar-Raji berkata kepada ulama dunia, wahai orang-orang yang berilmu, istana-istana kalian laksana istana kaisar, rumah-rumah kalian laksana rumah kaisar.
Kendaraan-kendaraan kalian laksana kendaraan Qarun, gelas-gelas kalian laksana gelas Fir'aun, jamuan-jamuan kalian laksana jamuan jahiliyah, dan mazhab-mazhab kalian laksana mazhab setaniyah. Lalu di manakah risalah Muhammad? Mereka bersyair, pengembala melindungi kambingnya dari serangan serigala. Lalu bagaimana jadinya jika para pengembala memiliki serigala? Ada yang menyatakan, wahai para pembaca Al-Quran, wahai para pembuat garam, rasa garam tidak akan lezat jika ia telah rusak. Ketahuilah bahwa sifat yang pantas bagi orang berilmu yang beragama adalah sederhana dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya. Ia tidak cenderung pada kemewahan, juga tidak berlebih-lebihan. Artinya, seorang ulama itu dapat disimpulkan tidak berlebih-lebihan pada pakaian, tidak berlebih-lebihan pada tempat tinggal, dan tidak berlebih-lebihan pada makanan, dan makanan mereka halalan thayyibah, halal lagi baik. Mudah-mudahan kita semua, baik pelajar ataupun yang sudah mengajar, bisa dilindungi, bisa berbuat baik kepada sesama, bisa nasihat menasehati agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.